Assalamualaikum Ibu. Benar ini dengan rumah Bapak D. Iya. Baik Ibu, izin perkenalan diri. Nama saya Kartika, saya dari Prodi Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya di sini ingin melakukan pengkajian keluarga Ibu untuk mengetahui kesehatan keluarga. Untuk waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, Untuk nama kepala keluarga berarti Bapak G. iya. Untuk apa? Ibu Mi Anggrek. Untuk nomor teleponnya 0812 96 17 Kalau kita ke konversi keluarga ya Ibu, berarti Ibu R ya. Usianya Ibu 29. Istri berarti ya Ibu. Ya. Kerjaannya Ibu rumah tangga. Anaknya Ibu 2. yang pertama Umur 3 tahun. 3 tahun. Perempuan Bu. Perempuan. Yang kedua Laki-laki umur 2 bulan. Selanjutnya kita ke silsilah ya Ibu. Mulai dari bapaknya dulu deh. Kalau bapaknya ada ayah ibunya lengkap. Berapa bersaudara? Dari bapaknya. Iya. 3. Kalau Ibu Sama Empat. juga 3 bersaudara. Ibu di rumah berarti tinggal sama suami sama anak Ibu. Sukunya Ibu? Suku Jawa, Sunda. Oh, Jawa. Jawa. Kalau bahasa yang digunakan Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Jadi agamanya Islam ya Bu? Ya. Kalau pendapatannya, sumber dana penghasilannya dari suami. Suami kerja ya? Suami kerja. Jadi kita pakai sesi keluarga Ibu. Biasanya keluarga ada kayak misalkan seminggu sekali jalan-jalan atau gini. Kali nggak Mau ya Bu? Iya. Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kita akan perkembangan keluarga. Saat ini hal apa yang sering Ibu ajarkan ke anak, misalkan melatih anak supaya mandiri, belajar disiplin, atau membiasakan ngobrol bareng di rumah? Lebih ke ngajak ngobrol sih, karena anaknya masih toddler ya, jadi ya masih belum bisa diajarin disiplin, juga belum bisa. Kalau ada tantangan dari Ibu untuk masuk usia anak kelas sekolah ini, misalnya kayak anak sering tantrum, susah Oh, iya. makan, terus Tantrum tidur. pasti. Kalau sudah tahu gak Bu tentang tumbuh kembang anak usia prasekolah seperti perkembangan bicara atau kemandirian? Udah. Nggak tahu ya. Kalau misalkan anak ada riwayat penyakit gak sebelumnya? Dia punya alergi sih. Alergi yang anak pertama berarti ya? Dua-duanya. Oh, Sepertinya anak dua-duanya. Alergi Soalnya apa? kalau yang anak pertama tuh alergi laktosa sama tepung, jadi dia keluar bentol-bentol merah gitu ruam. Nah, anak kedua juga kayak gitu, soalnya kalau misalnya aku makan tepung, kan dia ASI, aku makan tepung, dia juga kadang keluar bentol merah gitu. Jadi dia punya bakat juga di alergi tepung juga kayak kakaknya. Baik Ibu, kita ke keadaan lingkungan ya Bu. Bagaimana kondisi rumah Ibu? Apakah aman dan nyaman untuk bermain buat Iya. anak-anaknya? Di sekitar rumah apakah ada tempat bermain atau lingkungan? Ada. Apakah anak sering bermain bersama teman sebaya? Enggak. Oh nggak ada berarti di dekat rumah. Jarang sih, paling yang udah besar udah sekolah gitu. Apakah Ibu sering berinteraksi atau berbagi cerita dengan tetangga yang juga punya anak kecil? Kalau tetangga enggak, paling sama teman
struktur keluarga ya Bu. Di rumah biasanya keluarga berkomunikasi seperti apa? Seperti ngobrol santai atau hanya kalau perlu aja? Selalu ngobrol. Ngobrol ya. Siapa yang paling banyak ngasih anak sehari-hari? Gantian. Oh, Kalau gantian. bapaknya pulang kerja, bapaknya yang gantian ngasuh anak. Berarti ayahnya juga ikut terlibat ya dalam Betul. mengasuh atau bermain anak. Apakah keluarga punya kebiasaan bersama seperti makan bareng atau bermain bersama anak? Main bersama sih. Kalau makan bareng karena kita harus gantian ya makannya. Gak bisa dalam satu waktu karena masih punya bayi ya. Kita selanjutnya ke fungsi keluarga Ibu. Untuk fungsi afektifnya, apakah anak sering mendapatkan pujian atau pelukan dari orang tua? Iya, Menurut Ibu penting nggak? penting. Penting ya. Kalau ada anggota keluarga yang sedang sedih, biasanya siapa yang menenangkan? Bapaknya kan, karena bapaknya pasti sabar. Apakah Ibu merasa hubungan keluarga cukup hangat dan saling mendukung? Iya. Kita ke fungsi sosialisasi ya Ibu. Apakah yang biasa keluarga lakukan untuk mendukung anak belajar bersosialisasi dan berani dengan orang lain? Lebih ke diajak sekolah sih. Dia tuh lagi sekolah Montessori gitu. Sekarang ya. Apakah keluarga meluangkan waktu untuk bermain atau melakukan kegiatan bersama? Gimana kan? Keluarga meluangkan waktu untuk bermain sama anak-anak. Iya. Setiap Sabtu Minggu pasti main bareng. Ya. Kita ke pola istirahat Ibu. Biasanya anak tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Kalau pagi bangun jam 7 pagi, terus tidur siang jam 12. Biasanya dia tidur siang antara 1 sampai 2 jam. Terus tidur malamnya jam setengah 9, jam 9-an dia udah tidur. Anak tuh sering bangun dong kalau malam hari. Enggak. Apakah orang tua juga cukup waktu untuk istirahat setiap harinya? Ya. Kita ke pola diet atau makanan Ibu. Apakah anak suka makan sayur, buah, makanan bergizi lainnya? Makan buah ya, sayur dia milih banget sih, tapi tetap makan sayur. Kalau anak susah makan biasanya Ibu ngelakuin apa? Ini bikin kue coklat kesukaan dia sih, tapi kue coklatnya juga bukan yang pakai gula dan yang lain, cuma isinya tepung, telur, sama tepungnya tepung apa, non gluten, gluten free, terus pisang, telur, udah itu doang. Untuk kalau kita ke pola eliminasi Ibu, apakah anak sering mengalami masalah seperti sembelit? Jarak Jangan. Kita ke pola aktivitas. Anak biasanya melakukan aktivitas apa aja Bu di rumah? Bermain, ya, gambar. main, coret-coret. Apakah anak sering bermain di luar rumah atau lebih banyak di dalam rumah? Apakah orang tua ikut mendampingi anak saat bermain? Iya. Bagaimana aktivitas orang tua sehari-hari? Apakah masih sempat beristirahat dan berinteraksi dengan anak? Masih. Apakah keluarga pernah mengikuti KB atau konsultasi keluarga berencana? Konsultasi keluarga berencana iya, cuma udah kalau ditanya dia pakai KB apa belum karena masih nunggu haid dulu kan habis melahirkan. Ibu merasa cukup nggak dengan jumlah anak saat ini? Sangat cukup. Bagaimana pandangan keluarga tentang jarak usia antara anak? Pandangan keluarga ini sebenarnya yang anak kedua tidak direncanakan sih, jadi kayak sangat tiba-tiba ada, terus habis itu kayaknya habis ini benar-benar harus kabur. Dan kita ke fungsi ekonomi Ibu, siapa yang mengatur keuangan keluarga? Bareng-bareng dua-duanya. Apakah keluarga memiliki kebiasaan menabung untuk kebutuhan anak, Iya. misalnya sekolah, kesehatan? Betul. Pernah nggak ada kesulitan ekonomi yang mempengaruhi kebutuhan anak? Alhamdulillah belum. Kita ke stres coping keluarga Ibu, apa yang paling sering membuat keluarga merasa stres akhir-akhir ini? Misalnya anak rewel, Iya, kerjaan. ngurus toddler, gampang tantrum, marah-marah,
Kalau mintanya nggak diturutin langsung nangis gitu sih. Kalau masih ada rela atau sulit diatur, biasanya ibu nyikapinnya gimana? Harus dimarahin sih dia. Kalau nggak dimarahin dia nggak bisa. Gimana nih ibu? Iya. Siapa yang paling sering memberi dukungan atau membantu saat ibu merasa lelah? Bapaknya. Apakah ibu punya waktu untuk istirahat atau me time di sela-sela kesibukan mengurus anak? Punya. Kalau bapaknya lagi libur. Kita ke harapan keluarga ibu. Apa harapan ibu atau bapak untuk tumbuh kembang anak di depan, ke depan, misalnya supaya anak sehat, mandiri atau pintar bergaul? Lebih ke mungkin sehat sih. Sehat dulu. Apa yang diharapkan keluarga dari tenaga kesehatan, edukasi tentang pola asuh, pantauan tumbuh kembang atau pengenalan gizi dan imunisasi? Lebih ke tumbuh kembang sih. Tumbuh kembang ya ibu. Ya. Baik ibu, pertanyaannya sudah selesai ya ibu. Bagaimana ibu perasaannya setelah kita berbincang-bincang tadi? Lebih ngerasa ada yang aware ya tentang keluarga kayak gitu. Baik ibu, mungkin sekian ya ibu dari saya dan terima kasih. Selamat malam.